Mengapa Tuhan hadir dalam sosok Bapa dalam hidup orang percaya? Mengapa? Kenapa nggak jadi engkong saja, jadi paman saja? Kenapa jadi Bapa? Saya tunjukkan beberapa survei yang menarik. Sekelompok ilmuwan Yale mempelajari tentang perilaku kenakalan anak-anak dalam 48 kebudayaan di seluruh dunia. Dan menemukan bahwa tingkat kejahatan tertinggi ya di antara orang-orang dewasa yang di saat anak-anak telah dibesarkan hanya oleh wanita. Jadi peran bapak dalam hidup seseorang itu nggak main-main. Yang kedua, peneliti Dr. Arman Nurholis menemukan bahwa seorang ayah yang absen secara emosional atau fisik. Bisa tahu bedanya emosional atau fisik? Kita bisa ada, tapi nggak ngefek sama anak. Atau kita nggak pernah ada buat anak. Oke, dua-duanya fatal ternyata. Selanjutnya, dia bilang bahwa menemukan bahwa seorang ayah yang absen secara emosional atau fisik memberi kontribusi kepada seorang anak. Apa kontribusinya? Motivasi rendah untuk berprestasi, ketidakmampuan untuk menunda kepuasan langsung demi ganjaran di kemudian hari, harga diri yang rendah, kerentanan terhadap pengaruh kelompok dan kenakalan remaja. Yang ketiga, 46% keluarga dengan anak yang dipimpin oleh seorang ibu saja, single parents, ya, mothers gitu ya, hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan keluarga yang lengkap ayah ibunya hanya 8%. 43% dari orang yang ada di penjara ternyata dinyatakan hidup dan bertumbuh dalam keluarga tanpa ayah. Selanjutnya, pakar sosiolog sekarang telah menghubungkan ternyata ketiadaan ayah itu dengan drop out, jobless, kecanduan obat, bunuh diri, ataupun target dari pelecehan seksual. Pertanyaan saya, dari survei ini, kita nggak pakai ayat ya, dari survei ini, sebetulnya masih ada survei lain yang saya bisa berikan sama saudara. Ini baru cuplikan, masih banyak survei-survei, data-data yang akurat sekali. Pertanyaan saya, apakah sosok Bapak itu penting? Penting. Pertanyaan saya sekarang, kembali ke topik kita. Kenapa sampai Tuhan harus datang dalam hidup kita sebagai sosok Bapa? Karena ternyata sosok Bapa itu dibutuhkan dalam hidup seseorang. Kabar baik, kita boleh punya Bapa yang brengsek, gak tanggung jawab, telah hancurin hidup kita. Tapi Bapa di sorga mau tutup semua itu. Saya pikir kita udah waktunya kita stop nyalain orang tua oleh karena kegagalan kita. Karena semuanya karena ada solusinya, ada kompensasinya menurut saya.